pemilu selalu begitu. Pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh ya siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Kekuasaan. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah. Terlihat tuh ada seorang ibu dikasih kartu pemilih, coba tunjukkan dulu ke hadirin bahwa kartunya ini benar. Begitu dibuka udah dicoblos. Ketua KPPS-nya pun kaget loh, kok dicoblos gitu. Kok ketahuan gitu maksudnya kira-kira. Ini sulap-sulapan di kota loh. Di kota ya. Apalagi di daerah gunung-gunung. Ya luar biasa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia Abah Online dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan mendengarkan dan sekaligus menonton statement dari Profesor Mahfud MD yang juga calon wakil presiden bersama dengan Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai PDIP. Nah, di sini beliau tampil pada acara Kingmaker yang dibawakan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Sepertinya memang banyak sekali hal-hal yang menarik dan bisa kita jadikan pelajaran. Nah, apa saja yang bisa disampaikan oleh Prof. Mahfud? Mari kita dengar videonya berikut ini. Puas apa tidak melihat hasil quick count Prof saat ini? Tentu tidak puas kalau ditanya puas, tapi kalau terprediksikan tuh tidak sama sekali. Gitu sama sekali ya, tidak terprediksikan. Itu karena fakta-fakta di lapangan ketika kami juga turun itu sambutan masyarakat besar ya. Besar. Hasil sigi internal kami juga besar, tapi memang optimisnya itu pada waktu tidak mungkin satu putaran. Optimisnya ini akan dua dan kami berpikir masuk. Tetapi memang kemudian temuan-temuan di lapangan memang terjadi pengurasan terhadap kami terhadap nomor 3 ini, karena operasi-operasi yang kami temukan seperti nanti akan dibuktikan di pengadilan dibayar. Ada yang dibayar. Itu politik gentong babi namanya. Iya. Dibayar dulu kan ada politik gentong babi, ada politik pegang keras gitu. Orang yang pejabat yang pegang keras ini yang pejabat, apakah pejabat desa, apakah pejabat pusat, daerah dipegang. Kamu punya kasus ini loh. Kamu kalau ndak ini masuk kasusmu dibuka. Iya. Nah ini laporan-laporan yang seperti ini banyak gitu ya. Nah, kalau ini terbukti gitu kan bisa membatalkan hasil pemilu. Cuma persoalannya sekarang keyakinan tentang adanya kecurangan itu tidak selalu menjadi bukti hukum kan gitu. Karena orang tidak berani bersaksi kan. Iya, betul. Karena orang memilih dan ikut mengedarkan semacam suap gitu ya, semacam uang atau apapun. Itu kan pertama tidak berani bersaksi ke pengadilan. Pemilu sudah selesai, saya dapat apa kalau bersaksi kan begitu. Yang kedua, kalau dia pelaku juga yang membantu, itu juga bisa dihukum juga. Oleh sebab itu keyakinan tentang kecurangan itu mungkin akan sulit dibuktikan secara hukum. Antara keyakinan dan bukti hukum itu tidak selalu sama. Oleh sebab itu pilihan lainnya bukan hanya hukum kan, ada politik. Itulah kemudian muncul jalur angket misalnya. Hak angket. Oke, sebelum kita bicarakan hak angket, Prof. Jadi rupanya ada proses penggerusan ya. Madura gimana, Prof? Sama. Wah, di Madura malah ini yang harusnya kantong Prof ya. Gini, banyak bukti di Madura itu justru ditemukan oleh paslon 1. Oh ya, ditemukan oleh paslon 1, tapi penggerusannya ke paslon 3. Mereka tunjukkan bukti ke saya ini loh, tempat digerus dengan cara begini. Bentuknya apa, Prof? Bentuknya ya macam itu. Misalnya suatu tempat gitu ya, TPS-nya udah diatur. Kemudian ada yang sudah dicoblos, ada yang tidak ada TPS-nya, ada barangnya gitu. Nah, itu temuan dari tim hukumnya. Pak Amin itu tunjukkan ya nih Pak, Bapak nih yang dirugikan, tapi kami temukan sebagai bukti gitu. Itu di Jawa Timur
banyak. Kalau Pak Mahfud sendiri kan di Madura, seyakin apa sih sebetulnya? Kan udah pernah punya survei kan? Iya. Dengan hasil yang kemarin di Madura, di kampung sendiri gimana, Prof? Kalau di kampung saya, di kampung ini ya menang lah ya. Nah, di Madura secara keseluruhan? Kalau di Madura keseluruhan kalah jauh. Kalah jauh ya? Kalah jauh. Di sana kan yang kuat itu Amin ya. Kalau karena basis Muslim itu. Saya kan datangnya terakhir ini. Sudah jadi semua peta politiknya saya baru dimunculkan gitu ya. Nah, lalu sudah kalah gitu, lalu penggerus kayak gitu. Jadi habis. Tapi ya pemilu selalu begitu. Pemilu tuh dalam pikiran saya lebih banyak adu curang. Siapa yang menang curangnya dia yang menang gitu. Dan untuk menang curang tuh ya siapa yang lebih punya akses ke kekuasaan. Kekuasaan ya. Kalau Prof sendiri yakin ada kecurangan nggak kira-kira? Sangat amat yakin. Walah. Sangat amat yakin. Dan kita punya bukti, cuma apakah bukti itu menjadi bukti hukum atau tidak nanti MK. Dan kalau buat jadi bukti itu lalu MK-nya berani apa tidak. Itu kan gitu. Sangat yakin lah. Kita punya bukti-bukti yang akan diajukan. Tapi juga ada kemungkinan oleh hakim wah ini tidak signifikan kan. Oleh sebab itu kita perjuangannya ke terstruktur, sistematis dan masif itu. Nggak bisa bicara angka Pak. Misalnya, wah kami menggugat angka kami kok sedikit. Nggak bisa, itu angka itu udah benar. Angka benar karena sebelum menjadi angka itu sudah dicurangi dulu. Ya itu yang kemudian dihitung yang sudah dicurangi dulu itu. Angkanya benar tapi tidak benar sesungguhnya. Iya. Sehingga sebenarnya menurut saya kekisruan Sirekap di KPU itu hanya mengecoh aja agar kita mempersoalkan itu nanti. Ya kalau itu kok begitu Sirekapnya, padahal itu tidak dipakai nantinya. Nanti di pengadilan, ayo kita kembali ke formulir. Nah formulir itu yang sebenarnya dalam keyakinan kami ya di proses pembuktian itu yang sudah dicurangi lebih dulu. Ada yang sudah dicoblos duluan. Ada yang sebenarnya orang tidak berhak memilih di situ, milih. Ada yang membawa kartu-kartu yang banyak lebih dari yang ini dari luar bawa lalu coblos itu yang kita temukan. Jangankan di Madura ya, di daerah Bekasi ini aja kan terlihat tuh ada seorang ibu dikasih kartu pemilih, coba tunjukkan dulu ke hadirin bahwa kartunya ini benar. Begitu dibuka udah dicoblos. Ketua KPPS-nya pun kaget loh, kok dicoblos gitu. Kok ketahuan gitu maksudnya kira-kira. Ini sulap-sulapan di kota loh. Di kota ya. Apalagi di daerah gunung-gunung. Ya luar biasa. Gitu. Mungkin tapi ya pemilu selalu begitu. Iya. Seru juga ya dengerinnya. Tadi tuh saya mau bilang begini. Kang Ep dulu pernah bilang kemarin waktu pertemuan pekan lalu bilang begini, jangan sampai ada Prabowo Syndrome. Saya bilang apa Prabowo Syndrome? Nuduh orang curang tapi nggak punya bukti. Untuk membuktikan ini besok kelihatannya baik paslon 01 maupun 03 kelihatannya banyak berharap sama Pak Mahfud loh. Karena Pak Mahfud yang sangat mengerti dan lama menjadi ketua MK kan. Ya tapi saya bukan menjadi hakim sekarang. Ya, ilmunya maksudnya, ilmunya. Enggak, ilmu bisa enggak dipakai oleh orang yang tidak punya keberanian. Gitu ya? Sering terjadi. Saya kira ya bisa aja hakim mengatakan enggak bisa ini gitu. Bagai hal pertama mungkin karena memang tidak signifikan. Yang kedua takut juga. Ya karena politik intervensi, politik pegang keras itu kan sudah terbukti terjadi di MK kan. Iya kan? Ya ada yang masuk penjara juga, ada yang kemudian dijatuhi sanksi etik dan karena itu memang terjadi. Gitu. Jadi tetaplah ilmunya Prof lebih banyak karena lebih berpengalaman untuk memberikan penerangan ya, terutama dan pada malam hari ini terutama seluruh relawan yang sedang mengumpulkan data dan seluruh tim jangan sampai terperosok dengan istilah Kang Aep kemarin ini saya mengulang Prabowo Syndrome di tahun 2019. Jadi menuntut tapi nggak punya bukti yang kuat. Gitu 2014 juga. 2014 juga ya. Kan saya ketua tim suksesnya Pak Prabowo dulu. Saya diajak ke pengadilan, saya minta buktinya mana buktinya. Nggak ada itu. Hanya tahu aja bahwa dicurang, buktinya mana. Akhirnya saya minta mengundurkan diri. Kalau gitu saya nggak ke pengadilan. Ini pasti kalah.
Tapi waktu itu Pak Prabowo enggak percaya, enggak, kita harus ini, buktinya banyak. Loh mana buktinya? Saya kan ketua tim. Enggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Ya kalah betul, dibantai di sana. 2014 loh. Kira-kira 2024 terulang lagi nggak, Bro? Ya kita lihat nanti. Ya, itulah tadi statement dari Profesor Mahfud MD, di mana di sini memang kalau menurut persepsi saya sebenarnya Prof Mahfud ini juga tidak terlalu yakin ya, andaikan memang permasalahan kecurangan ini dibawa ke MK. Nah, hal inilah yang sepertinya juga dirasakan oleh kubu 01 dan 03, karena memang dirasa mungkin buktinya kurang, jadi tidak terlalu berharap di MK. Tapi mereka ini sepertinya memang tidak habis mentok sampai situ ya. Gencar sekali sekarang di berbagai media yang menyerukan sepertinya akan diadakan hak angket, di mana yang Profesor Mahfud MD tadi bilang, bila memang faktor untuk dari segi ke MK itu kurang, maka akan diambil dalam sisi politiknya ya, yaitu yang bergerak adalah para anggota DPR. Nah, bagaimana selanjutnya kita tidak tahu ya. Kita lihat aja bagaimana ke depannya nanti. Ya, di sini sampai di sini dulu video dari Abah Online. Bila memang kami selaku reaksi ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.